datanglah banyak-banyak ke kuburan untuk mengingat mati. Kenapa? Karena mengingat mati itu adalah obat terbaik. Orang sombong ingat mati jadi bisa jadi terus kemudian tobat. Orang lagi sibuk ingat mati jadi dia harus tahu prioritasnya kemana. Mati itu adalah pengingat terbaik karena itu pemutus daripada semuanya kan. Makanya kalau kita misalnya lihat para ulama kalau misalnya dia lagi gabut, dia lagi down gitu kan ya, ada yang punya kuburan di rumahnya. Jadi dia tidur di situ tuh 3 hari misalnya. Bangun tuh semangat lagi gitu. Kenapa? Karena dia berpikir ya gue masih di dunia nih ya. Nah itu para sahabat. Kalau zaman sekarang dijadiin uka-uka kan gitu kan ya. Pengalaman alam kubur kan itu kan ya. Gak gitu juga. Kita disuruh ingat mati supaya kita tahu hidup itu seperti apa. Yang aku bilang di awal, orang gak akan pernah menghidupi dirinya dengan maksimal kecuali dia tahu mati. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu mati, gimana dia bisa hidup dengan benar? Orang bilang gini, you only live once, itu benar, YOLO. Tapi problemnya adalah dia ngomong begitu, tapi terus kemudian berbuat sesuatu yang justru nggak ingat mati gitu maksudnya. Justru karena kita cuma hidup sekali, berbuatlah yang terbaik kan harusnya begitu kan. Ada lagunya tuh mas, maybe one day. Cuma aku kan nggak ada nada. Untung berhenti sendiri. Nah maksudnya kan di lagu itu kan dibilang kan ada satu waktu kan di mana semua akan terjadi kan gitu kan ya, semua akan maksudnya gini, kalau kita yakin bahwasanya akan ada waktu itu datang, di mana waktu itu datang, maka kita akan berbuat yang terbaik untuk mempersiapkan di waktu itu kan. Deadline itu kan yang paling bagus. Nah saya balik lagi nih Ustaz, karena saya masih punya pertanyaan-pertanyaan basic. Setelah di Islam, what happens when we die? Oke. Aku pengen memulai dengan aku juga ya. Kalau mas kan takut setan kan ya, takut hantu. Aku juga dari dulu mas, ada 2 yang aku pikirin sebelum aku masuk Islam. Even ketika aku ateis, ada 2 yang aku pikir. Sebelum ini aku ngapain? Sebelumnya aku ngapain? Aku di mana nih? Kesadaranku tuh di mana gitu maksudnya. Dan setelah aku mati itu seperti apa kondisinya? Itu ganggu aku terus dan aku tidak pernah mendapatkan informasi kecuali itu juga rekaan orang. Misal kita nonton film Lucy, akhirnya kita dikasih tahu oh kita tuh cuma kayak data doang. Setelah kita mati ya udah jadi ketiadaan. Atau kita nonton film yang sangat terkenal, Ghost. Ghost yang mana nih? Itu yang apa? Demi Moore. Ya kan? Iya, siapa ya? Patrick Swayze. Kan kita jadi punya pop culture, kita jadi ada rohnya keluar. Iya betul. Tapi aku baca penelitian yang lain, ada orang pernah neliti tentang berapa roh itu ada atau enggak. Caranya gampang, dia bilang gini, kalau roh itu adalah ada, dia pasti punya berat. Masanya. Karena segala sesuatu yang menempati ruang pasti punya massa, itu teorinya. Maka dia nimbang orang sekarat, lalu kemudian ditimbang lagi setelah dia mati. Menarik. Hasilnya? Dia dapat 0,000 sekian. Ada. Tapi setelah diteliti lagi katanya nggak valid. Karena itu kayak pergerakan orang ketika mau mati terus mempengaruhi timbangannya. Sampai sekarang orang nggak ngerti roh itu ada atau. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari segi kasat mata ya, aku dulu suka biologi mas. Ketika suka biologi aku bilang begini, aku kan pelajari tentang otot jantung nih. Otot jantung tuh keren banget karena dia adalah kombinasi daripada otot polos dan otot lurik. Intinya singkat cerita adalah dia otot yang bisa keras dan tahan lama. Dan gak ada yang lain kayak ada anggota tubuh saya yang lebih membutuhkan itu. Selain otot jantung gitu ya. Nah maksudnya itu